Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, please let me introduce myself. My name is Mr. Rahmat. This is maybe our first meet. Okay. Today we are going to continue our lesson about civic or PPKN. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait materi PPKN. Nah, sebelumnya kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini materi kita di bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kita mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, serta melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya, kita lanjut. Nah, ini terkait sejarahnya, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia resmi menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini akibat menyerahnya Belanda dalam pertempuran melawan Jepang, dan akhirnya Belanda menandatangani perjanjian di Kalijati, Subang. Ya, dengan ini Belanda telah menyerah dan kekuasaan di Indonesia dipegang oleh Jepang. Saat itu Jepang berusaha menarik minat bangsa Indonesia supaya mau membantu mereka, karena saat terjadinya pendudukan ini adalah Jepang sedang menghadapi yang namanya Perang Dunia Kedua. Ya, Jepang ingin meminta bantuan dari bangsa Indonesia. Akhirnya Jepang membuat program 3A, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan juga Jepang adalah pemimpin Asia. Tujuannya apa? Tujuannya menarik simpati daripada masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tapi kemenangan Jepang ini juga tidak berlangsung lama ya, karena dengan adanya serangan dari sekutu dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan lain-lainnya itu, mereka mulai mengalami banyak masalah dan mulai banyak kemungkinan mereka akan mengalami kekalahan. Nah, oleh karena itu Jepang membentuk pada 1 Maret 1945 membentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Kenapa? Ya tujuannya biar bangsa Indonesia mau membantu bangsa Jepang dalam Perang Dunia. Dengan bantuan dari bangsa Indonesia diharapkan Jepang mampu bertahan dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Lanjut. Nah, pada sidang pertama itu dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang sidang ini membahas tentang dasar negara. Kenapa yang pertama dibahas adalah dasar negara? Karena yang namanya dasar, teman-teman tahu yang namanya dasar adalah yang paling bawah ya. Kalau dasarnya itu tidak kuat, maka bangunan pun tidak akan berdiri kokoh. Ya, kita ibaratkan sebuah rumah, kalau dasarnya itu atau fondasinya itu enggak kuat, maka dia akan gampang goyang, akan gampang ambruk atau roboh. Nah, kita tentu tidak mengharapkan ini, maka para pendahulu atau para pendiri bangsa Indonesia ini, mereka mengadakan sebuah sidang atau sebuah rapat yang membahas tentang dasar negara. Ini yang pertama kali. Lanjut. Nah, ketika yang pertama dipilihlah sebagai ketua sidang yaitu KRT Rajiman Wedyodiningrat. Nah, beliau sebagai ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Nah, setelah itu, setelah beliau menyampaikan paparannya, maka ada beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Beliau menyatakan bahwa dasar negara Indonesia itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Ini 5 usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian ada Supomo.
Beliau menyatakan 5 unsur dasar negara yang akan merdeka, yaitu adanya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan juga musyawarah. Sedangkan yang ketiga ada dari Soekarno. Beliau menyatakan bahwa ada 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah menuai beberapa waktu ya, setelah melakukan berbagai rapat, diskusi, maka pada sidang BPUPKI yang pertama tadi dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 nanti yang berhasil menghasilkan rancangan daripada yang namanya akan disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini nanti yang akan menjadi awal daripada Pancasila. Nah, kemudian Panitia 9 merumuskan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Ya, kemudian ini menyampaikan yaitu rumusan dasar negaranya itu 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah Piagam Jakarta. Oke. Nah, kemudian setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pada 7 Agustus 1945 ini dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kita lanjut dari sejarahnya ini. Ketika pada perjalanan nanti, Jepang ternyata pada seminggu kemudian setelah tadi pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI, Jepang menyatakan kekalahannya kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah kotanya dijatuhi bom atom. Nah, kalian pasti tahu apa nama 2 kota di Jepang yang dijatuhi bom atom sehingga menyebabkan Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Nah, ketika terjadi hal tersebut, ternyata bangsa Indonesia berhasil mendapatkan informasi ini. Jadi zaman waktu itu kan informasi belum terlalu masif seperti sekarang ya. Kalau sekarang mah kita cukup pegang handphone, klik berita apapun akan muncul dalam hitungan detik. Waktu itu berita nggak seperti itu karena teknologi belum semaju sekarang. Jadi waktu itu sempat bahwa berita kekalahan Jepang ini terdengar oleh golongan muda. Jadi dulu kan ada golongan-golongan tua yang mungkin yang usianya lebih senior, dan juga ada golongan-golongan pemuda-pemuda Indonesia yang sama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kekalahan Jepang ini diketahui oleh golongan muda. Mereka menginginkan agar kemerdekaan ini segera diproklamasikan, segera diumumkan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini bukanlah pemberian dari Jepang seperti tadi pemberian janji kemerdekaan oleh Jepang, karena Jepang udah nggak bisa ngasih janji lagi. Toh dia udah nggak berkuasa di Indonesia ya kan. Nah, karena itu maka para pemuda mendesak Soekarno, Hatta, dan juga para golongan yang lebih tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, akhirnya diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidangnya yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, demikianlah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
teman-teman bisa menambah lagi informasi, menambah lagi hasanah ilmunya dengan membaca buku pegangan yang teman-teman miliki, atau mungkin teman-teman bisa melihat berita-berita di YouTube atau di TV dan lain-lain. Itu bisa sebagai penambah hasanah keilmuan teman-teman. Oke, jangan terbatas dari apa yang Mister atau Miss yang berikan, kalian hanya belajar dari itu aja. Tapi lebih mandiri, tetap semangat. Ingat, kita saling berdoa terus supaya pandemi ini segera berlalu. Oke, demikian yang Mister Ahmad dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Thanks for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.